Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai gangguan depresi. Nah, pada gangguan depresi, ada yang namanya sedih atau kesedihan. Sedih atau kesedihan ini adalah perasaan kita yang kecewa dan frustasi terhadap seseorang ataupun hal lainnya. Nah, hal ini dapat menyebabkan reaksi fisik seperti menangis, sulit tidur, dan juga nafsu makan yang buruk. Dan juga ada reaksi emosional seperti penyesalan ataupun merasa bersalah. Menurut etiologinya, terdapat 3 faktor biologis, faktor genetika, dan juga faktor psikososial. Nah, faktor biologis sendiri ini biasanya ada ketidakseimbangan neurotransmitter. Pada gangguan depresi, neurotransmitter yang paling berperan adalah serotonin. Jadi ketika kadar serotonin itu rendah, seseorang itu bisa merasakan sedih, cemas, mudah marah, di mana ini adalah gejala umum dari depresi gitu. Yang kedua ada faktor genetika. Jadi ada bukti bahwa depresi itu bisa diwariskan secara genetik. Contohnya seperti orang tua yang mewariskan depresi kepada anaknya ketika orang tuanya itu mempunyai riwayat depresi sebelumnya. Yang kedua, pada depresi itu ada gen yang berperan penting juga. Salah satunya gen 5-HTT-LPR, di mana gen ini mengatur serotonin, yang seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa neurotransmitter paling berperan adalah serotonin. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengatur suasana hati kita. Dan yang ketiga ada faktor psikososial. Di antara itu ada stres dan trauma, lingkungan sosial, dan juga pola pikir yang negatif. Di mana stres dan trauma ini biasanya orang itu mengalami sesuatu kehilangan, contohnya kehilangan orang yang dicintainya ataupun orang terdekatnya yang membuat traumatis sekali gitu. Yang kedua ada lingkungan sosial. Biasanya ini terdapat dukungan sosial yang buruk atau adanya perundungan dan isolasi sosial. Dan yang ketiga ada pola pikir negatif. Biasanya cenderung dengan pikiran yang pesimis, mudah menyerah, rendah diri gitu. Nah, selanjutnya ada gambaran klinis depresi yang dinamakan CGCHAPS. Nah, CGCHAPS itu adalah singkatan dari S-nya itu adalah sleep, di mana adanya gangguan tidur, adanya insomnia, ataupun bangun di malam hari. Yang kedua ada interest, hilangnya minat, cenderung lebih tidak mau ngapa-ngapain, hilang minat untuk melakukan sesuatu, tidak bersemangat gitu. Yang ketiga adalah guilty atau perasaan bersalah. Nah, biasa orang depresi ini selalu mempunyai perasaan bersalah terhadap sesuatu hal atau apapun itu yang bukan salahnya, dan dia merasakan bahwa itu adalah kesalahan dia. Yang keempat ada energi. Nah, biasanya orang yang depresi ini energinya itu berkurang, dia merasa lemas, malas, dan tidak mau ngapa-ngapain gitu. Yang kelima ada konsentrasi. Orang depresi itu biasanya konsentrasinya terganggu, dia tidak konsentrasi dalam hal apapun, mengerjakan sesuatu hal itu tidak dengan konsentrasinya. Karena apa? Karena itu tadi dia merasakan sedih, cemas, dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya ada appetite, yaitu nafsu makan. Jadi pada orang depresi ini cenderung nafsu makannya berkurang, menurun gitu. Tidak mau makan karena dia ingin mengurung diri di kamar ataupun ingin menyendiri, merasa sedih, dan berlarut dengan perasaannya. Selanjutnya ada psychomotor retardation. Nah, biasanya orang yang depresi ini hipoaktif. Dia itu tidak aktif dan maunya diam saja, duduk ataupun tiduran saja gitu. Dan yang terakhir ada namanya suicide. Nah, suicide ini adalah perasaan ingin bunuh diri, ingin menyakiti diri sendiri karena apa? Merasa dirinya tidak berguna, begitu. Nah, ada gejala klinisnya juga. Jadi pada orang depresi itu terdapat dua gejala. Ada gejala utama dan juga gejala tambahan. Nah, gejala ini bakal membuat diagnosis bahwa depresi ini ringan, sedang, ataupun berat. Nah, jadi ada 3 gejala utama, yaitu mood depresif. Apa sih mood depresif? Depresif itu, mood depresif itu adalah suasana hati yang merasakan sedih, tertekan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kehilangan minat dan kegembiraan. Dia tidak bersemangat, tidak gembira dengan hal walaupun hal itu adalah hal kesukaannya. Yang ketiga ada berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah atau rasa lelah yang nyata, sudah baru bekerja sedikit saja sudah lelah dan menurunnya aktivitas.
Nah, untuk gejala tambahannya, adanya konsentrasi dan perhatian yang berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau ingin membunuh dirinya, gangguan tidur dan nafsu makan berkurang. Nah, untuk mendiagnosis gangguan depresi ini, terdapat kriteria diagnosis berdasarkan PPDGJ 3 yang dipakai di Indonesia. Yang pertama adalah episode depresi ringan, di mana pada episode depresi ringan ini yang dibutuhkan 2 gejala utama dan juga 2 gejala tambahan yang berlangsung selama 2 minggu. Contohnya, terdapat mood depresif dan hilangnya minat, dan gejala tambahannya susah tidur, berkurangnya makan, gitu. Dan yang kedua adalah untuk depresif episode yang sedang. Nah, ini dibutuhkannya 2 gejala utama dan juga 3 gejala tambahan selama 2 minggu. Selanjutnya ada episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Nah, ini dibutuhkan 3 gejala utama dan juga 4 gejala tambahan yang sudah berlangsung 2 minggu. Dan yang selanjutnya ada episode depresif berat dengan gejala psikotik. Nah, biasanya pada depresi berat dengan gejala psikotik ini, itu tuh terdapat gejala tambahan. Contohnya seperti gejala psikotiknya, terdapat waham, adanya halusinasi ataupun stupor depresif gitu. Dan yang terakhir itu ada yang namanya depresif pasca skizofrenia, di mana dia memiliki riwayat skizofrenia 1 tahun yang lalu dan timbullah gejala depresifnya gitu. Nah, bagaimana sih terapinya? Nah, untuk terapinya, mekanisme dari terapi obat yang diberikan itu adalah menghambat reuptake aminergik neurotransmitter. Yang kedua, menghambat penghancuran oleh enzim monoamin oksidase. Nah, fase akutnya itu 6-8 minggu. Fase continuation-nya ada 4-6 bulan dan maintenance-nya itu 1 tahun. Jadi, untuk depresi ini, obat yang diberikan adalah antidepresan. Antara lainnya adalah trisiklik, yaitu diberikannya amitriptilin 25 mg, diberikan 3 kali 1. Nah, jadi amitriptilin ini juga ada efek sampingnya, jadi perlu diperhatikan untuk pemberian terapinya. Yang kedua adalah diberikannya SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Bisa diberikan sertralin 50 mg 1 kali 1 dan fluoxetine diberikan 20 mg 1 kali 1. Nah, dan juga bisa diberikan alprazolam. Gunanya alprazolam ini adalah ketika dia merasa cemas ataupun gelisah ataupun dia tidak bisa tidur. Nah, itu bisa diberikan alprazolam dengan dosis 0,25 mg 1 kali 1. Nah, itu diberikan berbarengan dengan sertralin dan juga amitriptilin gitu. Nah, ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat mind map ini. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.